Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan Muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam. Lu sempat benci? Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya, orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam itu adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam itu adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Lah orang Islam itu harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang aku dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Nah, oke, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga. Lu diapain? Dipalakin lu? Enggak dipakai juga. Pokoknya kayak sangat didiskriminasi. Ya, benar. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit, lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu kebayang ya? Lu bayangin bukan kebayang. Lu bayangin, aku pas masuk Islam, 4 tahun setelah aku masuk Islam, aku baru ngurus surat masuk Islamku. Untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu, mereka bilang apa? Bayar 150.000. Serius, gara-gara lihat mukanya Cina gitu. Iya. Mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku. Ketika aku belajar agama, bukannya harusnya mu'alaf itu dapat justru bantuan kan, gitu kan ya. Bukannya harusnya mereka senang ada orang lain dari luar agama Islam terus masuk Islam. Terus mereka judging, jangan-jangan lu masuk Islam karena lu pengen nikah ya. Aku bilang emang ini harusnya yang diucapkan oleh orang Muslim. Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang Muslim gitu kan ya. Nah aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam, punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Balik lagi ya kalau kayak tadi ya, pertanyaannya, Indonesia sebenarnya banyak gak sih orang-orang yang mereka cuma Islam tapi nggak praktis Islam? Ya, banyak teman gue yang anggap sholat 5 waktu tapi masih berbuat buruk. Betul. Masih banyak lah kayak nggak bener lah hidupnya gitu. Artinya inilah yang aku lihat sebagai kesempatan untuk dakwah kan itu kan ya. Karena tidak semua orang tuh born menjadi orang-orang yang baik. Bahkan aku lihat jarang banget sih ada orang benar-benar sudah dari awal sudah jadi baik banget, kecuali kalau bapak ibunya orang-orang baik ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang bapak ibunya orang baik, anaknya nggak baik loh. Iya nggak sih? Ya bapak ibu, mama baik. Karena mama baik, anaknya jadi baik kan gitu kan ya. Tapi aku pengen kasih tahu nggak sih yang aku khawatirin apa? Ketika aku jadi seorang, taruhlah ya, pendakwah, orang-orang kenal dan bilang aku ustadz. Anak-anakku ngelihat aku sebagai seorang ustadz, misalnya ya, tapi dia nggak suka dengan kelakuan aku. Itu yang menyebabkan aku khawatir banget anak-anakku nggak ada yang mau jadi ustadz. Ngerti. Karena kebanyakan para pemuka agama, anak-anaknya nggak ada yang mau jadi pemuka agama karena sebel sama bapaknya. Karena sebelah sama bapaknya bukan sebelah sama agamanya kan? Betul. Karena sebelah sama bapaknya jadi sebelah sama agamanya. Karena dia nggak mau jadi, dia bilangin kalau lihat bapaknya ninggalin keluarga terus, nggak pernah ngobrol misalnya, atau nggak pernah ngasih hak kepada anak-anaknya segala macam, itu membuat dia sebel sama orang dan sebel sama agamanya. Nah kita balik lagi berarti praktis ini adalah ujung daripada sesuatu yang kita usahakan. Praktis Islam itu adalah ujung. Aku lebih mau membahas bukan ujungnya, tapi aku lebih mau membahas ini prosesnya. Karena ujung itu nggak penting bagiku selama prosesnya sudah jalan.